tidak Ya. sama dengan eselon 4 atau eselon 3 yang akan disederhanakan. Ya. Lalu apakah kita akan menyesuaikan dengan tunjangan yang sesuai dengan pedoman peraturan KL teknis atau bagaimana, Pak? Halo, selamat datang di episode kedua Klepek-Klepek. Masih bersama saya Irma. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau ini adalah penguasa wilayah Sumatera di Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah. Hari ini istimewa sekali karena kita masih akan membahas topik yang menjadi perbincangan di seantero Indonesia ini, masih tentang pimpinan birokrasi. Mari kita sambut bersama Bapak Heri Bintoro. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Mbak Irma? Sehat Bapak, alhamdulillah. Nah, 10 hari terakhir nih puasa nih Mbak. Iya betul Pak, tetap semangat genjot Pak. Amin, amin. Semoga kita dapat berkah luar biasa ya Pak Insya ya di Allah, Ramadan kita insya Allah, hari ini. amin. Pertama terima kasih nih Pak kesempatan kesediaan Sama-sama. Bapak sudah mau hadir di podcast kita, terutama nih teman-teman ASN di wilayah Sumatera nih pasti menantikan apa sih di Sumatera ini perkembangan penyederhanaan birokrasinya bagaimana. Nah, yang mau saya tanyakan nih Pak, langsung saja ya Pak ya, tentang penyederhanaan birokrasi, masih tentang penyederhanaan birokrasi. Bagaimana nih Pak perkembangan penyederhanaan birokrasi yang ada di wilayah Sumatera nih Pak? Yang pertama nih saya mau komen dulu, tadi Mbak Irma bilang saya penguasa Sumatera. Waduh, ini Sumatera tuh banyak orang hutan, nanti jangan-jangan saya orang hutan. Mohon maaf, ini hanya joke aja Mbak Irma. Jadi perkembangan untuk penyederhanaan birokrasi di wilayah Sumatera, alhamdulillah Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat FKKPD, Direktorat Jenderal Oda telah mengadakan satu rapat koordinasi yang secara maraton dari wilayah Sumatera, wilayah Jawa, Kalimantan, dan seterusnya sampai ke wilayah timur. Pada intinya dari teman-teman dari Pemda, mau baik itu dari provinsi maupun kota maupun kabupaten itu siap untuk melaksanakan atau mendukung adanya kebijakan pemerintah terkait dengan penyederhanaan birokrasi. Itu yang utamanya komit dulu. Kalau bagi kami, kalau untuk berhasil tidaknya itu nanti kita menunggu proses. Itu aja sih Mbak. Iya, jadi pokoknya di Sumatera udah siap ya Pak ya. Nah, mungkin teman-teman perlu tahu dulu nih Pak, penyederhanaan birokrasi ini sebenarnya apa sih yang disederhanakan? Terutama nih kan ada teman-teman yang ada di provinsi maupun di kabupaten kota. Lalu apa sih arahan Pak Presiden ini untuk Pemda-Pemda ini? Ya. Silakan Pak. Jadi begini Mbak Irma, untuk penyederhanaan birokrasi itu kan intinya untuk merampingkan struktur. Ya. Itu intinya itu. Jadi nanti mengikuti penataan struktur organisasi juga ada nanti adanya penyetaraan birokrasi, penyetaraan jabatan dari fungsional ke dari struktural ke fungsional. Itu yang yang dimaksud oleh penyederhanaan birokrasi. Dan tentang apa sih yang dimaksudkan oleh Pak Presiden tentang penyederhanaan birokrasi. Jadi yang kami baca, Pak Presiden itu kan melihat jadi adanya beberapa urusan atau pelayanan publik yang tidak simpel, masih berbelit-belit, adanya panjangnya di jamaah birokrasi ya. Lama ya jadi beliau memberi satu statement pada pidato di sidang pleno di depan MPR, kalau nggak salah itu pada tanggal 20 Oktober 2019. Yeah. Beliau menyampaikan bahwa perlu adanya perampingan birokrasi baik di kementerian maupun lembaga serta pemerintah daerah.
Itu yang disampaikan oleh Pak Presiden. Jadi intinya merampingkan struktur ya Pak ya. Betul, jadi selama ini struktur kita masih gemuk nih. Jadi harus diet biar ramping kan Pak ya. Itu makanya kita juga puasa juga ini. Oke Pak, selanjutnya nih selain itu yang dirampingkan ini siapa sih Pak? Jadi sasaran yang perlu kita rampingkan ini siapa saja sih di daerah itu? Oke. Jadi seperti yang dimintakan atau diinstruksikan oleh Pak Presiden itu di setiap kementerian lembaga sampai ke pemerintah daerah itu diambil 2 layer atas. Jadi di kementerian lembaga serta di provinsi itu kan ada sampai 5 jenjang malahan. Kalau mungkin di pusat baru sampai 4 ya, jadi eselon 1 ya. Eselon 1, eselon 2, eselon 3 dan eselon 4 itu kalau di pusat. Mungkin kalau di daerah masih ada yang sampai 5. Nah, ini kan perlulah untuk memangkas proses pelayanan publik atau memangkas pelayanan yang dilakukan oleh birokrat ini jadi oleh pemerintah supaya untuk mempercepat pengambilan kebijakan atau pengambilan putusan terkait dengan pelayanan publik. Itu yang makanya 2 layer ya Pak ya. 2 layer. Jadi kalau untuk di kementerian yang dipertahankan eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4 habis. Nah, sepertinya seperti itu, Mbak. Nah, kalau untuk di daerah itu kan ada provinsi, ada kabupaten kota. Kalau provinsi masih ada eselon 1 yaitu sekretaris daerah, Pak Sekda itu kan atau Bu Sekda itu kan eselon 1. Itu berarti untuk pemerintah daerah provinsi 2 layernya eselon 3, 4 juga bisa atau gimana Pak? Kalau kan cuma 1 orang nih eselon satunya. Betul lah. Untuk sementara ini kan tetap yang diambil ada eselon 1-nya itu untuk unit organisasi yang ada di Sekda. Kalau di dinas dan bagian mungkin dinas dan badan itu kan ada 2 layer yaitu kepala dinas dan eselon 3-nya itu yang dipertahankan. Jadi yang disederhanakan itu eselon 4-nya. Termasuk Pemda kabupaten kota ya Pak ya. Betul. Jadi kalau kabupaten kota nih sudah ajak nih pas eselon 4-nya siap-siap nih untuk disesuaikan, disetarakan ya Pak ya. Betul Pak. Lalu bagaimana nih Pak prosesnya? Tahapannya udah sampai mana nih Pak terutama yang di wilayah yang Bapak tangani sekarang ini? Jadi ini sementara setelah kemarin kita ada koordinasi baik itu yang terkait dengan penyerahan birokrasi dengan kita berkolaborasi dan berkoordinasi dengan kementerian terkait yaitu Kementerian Menpan RB dan PKN. Kita memberi satu sosialisasi dan memberi satu gambaran-gambaran atau paling tidak pedoman awal yang untuk nantinya bisa dipakai untuk pedoman teman-teman di daerah untuk memverifikasi itu mana saja yang akan disederhanakan. Dan juga dari Kemendagri sendiri kan sudah mengeluarkan surat edaran ya Mbak ya kalau nggak salah nomor 130 Maret 2021. Nah itu kan paling tidak ada satu gambaran awal atau pedoman awal untuk teman-teman daerah secara jadi intinya juga kita perlu juga yang namanya pedoman regulasi. Jadi kan karena regulasinya belum keluar, makanya Kemendagri mengambil langkah untuk mengeluarkan surat edaran untuk percepatan ya Pak ya, pedoman awal. Biar nggak bingung nih teman-teman di daerah. Jadi perlu informasi juga nih ya Pak ya, berarti kita ini nggak sendirian membuat pedoman ini ya Pak ya. Kita juga melibatkan KL teknis yaitu Kementerian Pan RB dan juga teman-teman di BKN. Tetapi tidak hanya itu saja mungkin ya Pak, kita juga nanti mungkin terkait perkembangan jabatan fungsionalnya bagaimana nih Pak, kesiapannya. Karena kan banyak nih terbatasnya jabatan fungsional, sementara targetnya ini kan seluruh urusan nih Pak ya. Kalau kita lihat dari urusannya, dari urusan-urusan ini tentunya ada pembinanya kan Pak, KL teknisnya lah. Bagaimana nih Pak kesiapannya? Teman-teman daerah nih bingung. Javungnya nih Raono belum ada, tapi kita
pakai apa dulu? Ya. Apakah yang ada dulu atau Ya. sementara tusinya kan nggak mirip ya Pak ya, masih banyak Betul. perbedaan. Ya. Itu gimana Pak mensiasatinya? Ya. Jadi begini Mbak Irma, segala sesuatunya dengan adanya kebijakan pemerintah itu pasti ada yang istilahnya kita kerja bareng. Jadi bukan hanya Kemenpan RB, BKN dan Kemendagri, tapi juga instansi pembina itu harus siap untuk mengevaluasi kembali aturan-aturannya, jadi regulasinya untuk jabatan fungsional itu sendiri. Jadi kalau nggak salah sudah ada 240 sekian lah itu jabatan fungsional. Nah itu dari teman-teman atau bapak-bapak yang ada di daerah itu bisa coba yang mendekati dalam jabatan yang ada untuk disesuaikan, dan toh juga nanti kalau belum ada nanti bisa mengirim surat ke Kemenpan. Jadi sekiranya masih ada yang belum tertampung dalam jabatan dalam fungsional yang ada sekarang. Itu Mbak. Oke, jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah risau ya Pak ya. Bagi jabatan fungsional yang memang belum ada, silahkan disampaikan, diusulkan jabatan fungsional apa saja yang paling mendekati tusinya. Lalu nanti kita akan teruskan ya Pak ya, ke Kementerian Pan RB, sembari kita juga mengkonfirmasi bagaimana kesiapan KL teknis ya Pak ya. Untuk karena jabatan fungsional ini kan enggak sederhana itu ketika diadakan ya Pak ya, harus ada diklatnya, harus ada pembinaannya juga ya Pak ya. Oke, jadi itu yang jadi pertanyaan banyak orang. Ada lagi pertanyaan lain yang paling banyak ditanya di Pak. Banyak nanyanya Pak. Bagaimana kaitan tunjangannya? Apakah ketika dialihkan di jabatan fungsional A, ada juga nih Pak pengaturannya, kan termasuk pengaturan pemberian tunjangannya. Jumlahnya nih kecil nih, tidak sama dengan eselon 4 atau eselon 3 yang akan disederhanakan. Lalu apakah kita akan menyesuaikan dengan tunjangan yang sesuai dengan pedoman peraturan KL teknis atau bagaimana Pak? Jadi gini, untuk jabatan fungsional itu di KL teknis kan sudah punya aturannya Mbak. Jadi dengan adanya kebijakan pemerintah dengan penyederhanaan jabatan dari struktural ke fungsional ini luar biasa. Jadi dalam arti sangat beda dengan pengusulan apabila yang bersangkutan untuk mengusulkan yang mandiri, biasa yang biasa. Jadi kemudahan-kemudahan dan keuntungan-keuntungan untuk bagi yang disederhanakan, yang disetarakan itu yang jelas tidak melalui passing satu, dan yang kedua juga tidak ada uji kompetensinya juga, tidak diklat juga. Jadi begitu disetarakan ya sudah. Kalau yang eselon 4 langsung mendudukin tingkat muda, yang untuk eselon 3 tingkat madya, dan kebetulan saya sudah disetarakan nih. Oh, berarti jadi, Bapak bisa langsung pelaku lah gitu ya. Jadi ini pengalaman pribadi juga ya Pak Bin. Betul. Jadi, tepat lah pada saat ini ya. Jadi kita. Jadi begini Mbak Irma, waktu saya dilantik jadi Bapak apa jabatan fungsionalnya Pak? Jadi saya itu jabatan fungsional analis kebijakan ahli madya. Jadi setelah proses pelantikan, terus mendapat SK-nya, sempat saya juga agak sedikit khawatir kan, manusiawi lah Mbak ya, khawatir bener nggak sih Pak Presiden bilang kalau itu tidak mengurangi penghasilan. Nah, perlu kan saya buktikan dengan SK saya Mbak. Nah, SK saya ternyata kelasnya juga sama, jadi tidak dirugikan. Saya di eselon 3 itu kelasnya 13, saya lihat di madya juga 13, jadi kan alhamdulillah lah. Jadi tunjangan nggak ada masalah ya Pak ya. Jadi tidak usah khawatir dan risau teman-teman. Intinya kondisi sekarang ini kondisi khusus. Jadi perlakuannya pun perlakuan khusus ya Pak ya. Nggak sama seperti penyesuaian in-passing struktural ke fungsional pada umumnya ya Pak. Jadi lalu bagaimana Pak kita memastikan bahwa teman-teman ini akan berada di sesuai kompetensinya, sementara dia nggak diklat, nggak ada seperti ketika
dulu saya pernah Pak diklat peneliti itu 3 minggu Pak, dan capek Pak. Iya. Lalu bagaimana nih kita memastikan bahwa teman-teman yang akan disesuaikan ini memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh jabatan fungsional tersebut? Iya. Jadi begini Mbak, ini kan kebijakan. Iya. Kebijakan itu kan istilahnya bisa melalui proses yang tadi yang saya sampaikan Mbak Irma, itu kan khusus ya, kondisi khusus. Jadi kondisi khusus pun juga mendapatkan suatu perlakuan yang khusus juga. Jadi memang kalau tidak melihat dari kompetensinya, Mbak, tidak melihat kompetensinya, tidak melihat latar belakang kesederhanaannya, akademisnya. Iya. Jadi begitu dia masuk di struktural, disederhanakan atau disetarakan dengan fungsional, itu dengan otomatis otomatis berada di jabatan fungsional di mana tempat dia bekerja ya Pak ya. Betul. Ya. Oke, walaupun jabatannya, mohon maaf, pendidikannya nggak sesuai Pak, misalnya. Itu gimana tahapan nanti selanjutnya? Kan nggak mungkin Pak kita terus-terusan berada di jabatan fungsional yang tidak sesuai kompetensi latar belakang pendidikan kita kan Pak. Jadi kita tetap muaranya harus menunggu regulasi dulu Mbak. Masih banyak pertanyaan, tetap harus tunggu regulasi. Nah, regulasinya ini kan kebetulan untuk penyederhanaan di teman-teman di daerah itu kan masih menunggu, dan saya yakin dari Kemenpan, dari BKN pasti dia membuat satu formulasi aturan lanjutannya. Jadi kalau ini kan persiapan untuk penyederhanaan birokrasi dengan penyetaraan jabatan dari struktural ke fungsional. Mungkin nanti ada yang namanya pasca setelah disetarakan seperti apa, gitu kan? Aturan-aturan seperti apa. Nah itu dari Menpan dan BKN akan membuat satu pedoman lah melalui regulasi itu. Bersama-sama Kemendagri juga ya Pak ya, nanti membahas pedomannya. Oke. Jadi teman-teman nggak usah risau ya. Jadi sekarang identifikasi saja dulu seluruh jabatan yang sesuai surat edaran yang kemarin disampaikan ya Pak ya. Lalu bagaimana nih Pak nih selanjutnya kendalanya di khususnya di wilayah Sumatera? Jadi gini Mbak, kendala itu kan ada berbagai aspek ya Mbak ya. Jadi sebetulnya intinya cuma satu dari teman-teman Sumatera itu, karena teman-teman di wilayah Sumatera itu sebenarnya siap seluruhnya ya Pak. Tapi dengan catatan Mbak, gitu kan, catatannya mana regulasinya sebagai pedoman kami itu. Jadi, itu kewajiban Bapak harus bercepat. Itu harusnya kalau kami menghimbau ya dari Kemenpan itu harus cepat-cepat mengeluarkan regulasi sebagai pedoman, karena biar teman-teman di daerah itu tidak galau juga, tidak bertanya-tanya gitu kan. Jadi ada kepastian Mbak, utamanya kan itu. Jadi sebenarnya kendala cuman itu. Jadi kendala berarti masih belum ajaknya regulasi yang mana yang harus kita jadikan sebenarnya pedoman. Itu sama juga dari yang wilayah-wilayah lain sama juga. Kendalanya itu ya Pak. Tapi kan ini kita udah tahap proses identifikasi nih Pak, dengan deadline bulan Juni tahapannya penyerahan identifikasi, verifikasi oleh Kemendagri. Nah untuk wilayah Sumatera nih, yang paling pertama mengumpulkan wilayah mana nih Pak? Sebetulnya bukan pertama dua, itu kadang ada yang berbarengan. Ya, Pak, ya? Jadi kan Aceh sudah, terus ada itu Mbak. Iya. Jadi untuk proses identifikasi kan udah lewat nih Pak, 30 April kemarin. Jadi teman-teman udah ngumpulin semua nih Pak? Masih ada yang belum juga, tapi kita dorong juga lah. Nanti nah itu kendalanya apa tuh Pak yang belum nih Pak nih? Nah ini yang ya itu tadi loh Mbak, sebenarnya masih ada sedikit kebingungan mungkin ya teman-teman di di daerah itu, karena mungkin masih menunggu regulasi itu Mbak. Kalau bagi kami memang betul sih, kalau kita mau melakukan sesuatu yang kaitan dengan kebijakan perlukan ada landasan hukumnya. Betul. Iya, kita tidak mungkin melakukan sesuatu yang tidak ada dasar hukumnya. Tapi tidak mengurangi bahwa itu semangat dari teman-teman di daerah itu untuk melakukan penyederhanaan birokrasi ini. Iyalah. Berarti wilayah Sumatera udah keren ya Pak ya perkembangan
tantangannya? Keren mungkin ya. Mohon maaf. Kok berat? Bukan berat Mbak. Jadi kita tetap apa namanya? Tetap optimis Tetap lah. optimis. Optimis. Teman-teman dari daerah itu akan apa namanya segera apa namanya mengirimkan hasil apa namanya identifikasinya setelah apa namanya untuk dilayangkan ke Kemendagri itu Mbak. Oke, iya. Kita harapkan ini berjalan lancar ya Pak ya. Insya Allah. Semuanya lancar sesuai harapan tujuan kita bersama. Lalu Pak, saya tanya lagi boleh ya Pak ya? Jangan bersama. Jadi selain lakukan sosialisasi nih dari teman-teman Kementerian Dalam Negeri, terutama di Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah sebagai unit organisasi yang membidangi kan Pak menangani langsung tentang penyelenggaraan birokrasi di daerah ini, apa saja Pak selain sosialisasi rapat-rapat yang kemarin dilakukan? Apa aja nih Pak? Itu tadi Pak, jadi apa namanya tetap kita mendorong, yang jelas mendorong mengharapkan teman-teman dari daerah tetap itu mendorong untuk, ya Pak ya, untuk segera ini kan ingetin ya Pak ya, telepon satu-satu ya, jadi segera apa namanya menyampaikan apa yang jadi tugasnya lah Pak. Atau mungkin ada hotline sendiri untuk wilayah Sumatera di bawah ini mungkin Pak kayaknya nih gercep nih Sumatera ya, jadi gercep itu gerak cepat Pak, jadi cepat gerakannya. Kayaknya Pak Heri ini buka hotline 24 jam sehingga teman-teman di Sumatera ini jelas dan bisa mengumpulkannya dengan cepat. Oke lah Pak, saya terakhir Pak, pertanyaan terakhir. Kesan pesannya selama proses penyelenggaraan birokrasi ini Bapak pribadi dan Bapak sebagai pelaku ya Pak ya, yang terkena dampak penyelenggaraan birokrasi ini apa nih Pak? Adakah perubahan yang signifikan atau kayak sama-sama aja nih? Saya kayak cuma ganti baju doang atau memang sudah sesuai dengan jabatan fungsional yang Bapak emban sekarang? Jadi begini Mbak, itu kan perlu ada pedoman lagi juga yang apa namanya untuk kalau di Kemendagri berarti kan ini dari pusat, dari Kemenpan langsung ya Pak ya? Jadi memang sudah ada pedomannya. Jadi kalau untuk melaksanakan TUSI itu kan harus ada dasarnya, yaitu kalau Permendagrinya sudah ada, berarti kan kalau untuk aturan lanjutannya ada Kemendagri. Nah, Kemendagri kan baru proses nih Mbak. Jadi untuk yang selama ini kami alami masih masih berjalan ya Pak ya, masih proses. Betul, dan yang kami melaksanakan tugas sehari-hari seperti yang masih seperti biasa dan tidak ada satu pengurangan apapun dari fasilitas ya. Saya masih dapat ruangan juga kok Mbak. Oh, itu kan Bapak fungsi sebagai koordinator kan Pak ya, walaupun analis kebijakan media tapi sebagai koordinator kan Pak. Itu jabatan itunya tuh Pak, maaf satu lagi nih Pak, terakhir jabatan koordinator dan subkoordinator itu kan melekat juga kan. Ini yang terakhir atau terakhir lagi Mbak? Terakhir, janji terakhir Pak. Jadi begini Mbak, untuk koordinator, jadi koordinator kan masih perlu ada itu kan kebijakan dari pimpinan, penugasan dari pimpinan. Nah nanti kira-kira seperti apa kita akan melihat dari pedoman yang ada di Kepmen masih yang menunggu baru. Intinya Pak ya. Masih sambil berjalan. Oke lah Pak Heri, terima kasih kesempatannya. Akhirnya lega juga nih. Mudah-mudahan acara kita hari ini bisa sedikit memberikan ketenangan dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang belum terjawab di WA Bapak nih. Oke Pak, terima kasih kesempatannya, terima kasih jawaban semuanya. Sehat-sehat terus Pak, lancar-lancar puasanya sampai nanti Lebaran. Ingat jangan mudik. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Mungkin satu Mbak, saya sebentar. Oke nih, Bapak yang malah mau nambahkan sekarang. Enggak, saya hanya menyampaikan ke teman-teman di daerah. Jadi ada yang sudah WA ke saya gitu kan, Japri sekalian itu klarifikasi. Nah ini mohon maaf apabila belum ada respon dari kami. Mungkin bukan kami tidak mau merespon, tapi kita juga harus melakukan koordinasi juga dengan memastikan dulu. Jadi kita tetaplah siap untuk melayani teman-teman yang ada di daerah. Luar biasa Pak Heri Bintaro. Ada lagi tambahannya Pak?
sudah. Oke. Terima kasih Mbak. Terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan. Oke Sobat Klepek, terima kasih. Udah 30 menit nih Pak, tidak terasa ya Pak ya. Untuk sekarang itulah penjelasan dari Pak Heri Bintoro terkait penyelenggaraan birokrasi yang ada di wilayah Sumatera. Tetap tunggu episode-episode selanjutnya. Sehat selalu. Terima kasih. See you.